Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rafal Mirajab dengan NIM 201521688 dalam rangka memenuhi tugas UAS Teknik Keterampilan dan Konseling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Namanya siapa, Bang? Nama saya Iman, Bang. Oh, Iman. Ya. Nama panjangnya? Iman aja, Bang. Oh, Iman Ya. aja. Nama lengkapnya? Nama lengkapnya Iman doang, Bang. Oh, Iman doang. Ya. Iman doang. Nah, sih ada nama lengkap saya Immanuel. Oh, Iman. Alamatnya boleh tahu di mana? Saya orang Ciruas, Bang. Oh, orang Ciruas. Ciruas di mana? Ciruas tuh dari sini lurus. Keluar jalan raya lurus. Lurus aja Ya. terus. Dia ada plang Kota Ciruas. Berarti sebelum lampu merah apa sudah lampu merah? Belum. Oh, sebelum. Iya. Nanti Kalau kanan. Kanan kiri. Oh, kanan. Kiri. Oh, kiri ya. Benar kan katanya juga kiri. Atau kayak orang kayak kenal apa? Ada nggak? Iya. Ya. Aku tahu. Pam. Jangan, nggak boleh ngomong kasar. Oh, iya. Abang datang ke sini ada mau cerita. Oh iya. Sebelumnya Bang Iman ini udah pernah ke konseling belum? Belum pernah, Bang. Belum pernah. Ini baru pertama kali, Bang. Oh, belum pernah. Jadi apa tuh, Bang, konseling tuh, Bang? Konseling saya jelaskan terlebih dahulu ya. Siap, saya izinkan, Bang. Konseling itu Ya. suatu situasi bantuan dalam penyelesaian masalah yang diadakan secara terbuka dengan klien nih, Bang Iman secara klien bertemu dengan klien secara langsung dan menemukan titik terang dalam masalah Bang Iman. Gitu. Jadi kayak curhat gitu, Bang, ibaratnya. Iya, kayak curhat Bang Iman. Curhat pada saya apa yang Bang Iman alami. Saya diceritakan semua pada saya. Ada tapinya nih, Bang. Saya orangnya nggak gampang percaya, Bang, sama orang lain. Nah, Gimana, kalau di situ kita punya beberapa asas yang Bang Iman harus tahu. Asas yang pertama adalah asas kerahasiaan. Yang kedua asas keterbukaan. Yang ketiga asas kesukarelaan dan yang keempat asas kemandirian. Asas kerahasiaan ini saya sebagai konselor akan menjaga cerita atau rahasia yang Bang Iman ceritakan kepada saya itu nggak akan bakal bocor kemana-mana, nggak akan. Jadi aman semuanya. Itu biar cukup saya aja yang tahu gitu. Walaupun masalah kayak kesehatan itu aman, Bang. Aman semuanya. Saya takut dilaporin ke polisi doang. Enggak lah, nggak bakal. Soalnya kan di sini kita biar nemuin titik terang itu di mana. Biar Bang Iman juga ke saya enak nemuin Bang Iman kayak gimana nanti buat masalahnya gitu. Tadi yang kedua tuh Bang, asas keterbukaan. Asas keterbukaan Bang Iman tuh harus siap cerita semua masalah, nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada yang kebohong-bohongan, nggak ada itu. Jadi Bang Iman harus cerita semua yang Bang Iman alamin, biar kita juga dapat menyelesaikan masalah Bang Iman gitu. Yang ketiga asas kesukarelaan. Bang Iman kesini atas kemauan sendiri apa atas ada paksaan dari orang lain gitu? Sebenarnya Mas. Kemauan sendiri. Oh, kemauan sendiri. Iya, kemauan sendiri. Siap. Kalau kayak gitu ya bagus. Jadi nggak ada keterpaksaan dari orang lain ya? Ada. Oh, nggak ada. Paksaan dari diri saya sendiri. Bang Iman udah siap ya cerita masalah yang mau Bang Iman ceritakan? Siap. Kita Insya Allah aman kan, Bang? aman semua. Kita udah punya asas, konselor tuh udah berjanji bahwasannya semua masalah yang diceritakan oleh klien nggak bakal bocor kemana-mana gitu. Ini, Bang, saya ini pusing, Bang. Kenapa? Sebentar dulu, Bang, ya. Ya minum aja dulu. Saya grogi. Enjoy aja kita di sini, nggak ada, jangan grogi-grogi ya. Ini aman kan, Bang? Aman semuanya. Jadi saya ini, Coba berusaha buat lebih enjoy dulu. Bang, sini boleh rokok nggak, Bang? Kalau ngerokok nanti aja, soalnya saya juga nggak ngerokok. Iya. Nggak enak kalau misalnya ngerokok. Jadi ya, gitu, Bang, masalah hidup lain. Ya, hari ini masalah hidup tuh ada. Terus? Ada. Ya, selalu aja, Bang. Jangan sedih.
masalah ini bang, utang di mana-mana saya bilang. Ya terus gak apa, keluarin aja semuanya. Masalah hidup saya bang. Kalau kasih salah aja. Bagaimana coba buat ya, jangan tahan sedulu-sedulunya, ceritain semua yang bagaimana rasain. Saya kan kuliah bang, saya udah semester 7 bang. Semester 7 lulus. Kuliah di mana kalau boleh tahu? Di UI bang. Oh UI. Berarti satu naungan sama saya. Abang kan dulu. Oh iya, saya emang udah alumni lah. Iya saya kenal bang kayak barang aja saya. Oh iya. Udah bang, kurang lihat. Ada bang hijau-hijau apa tuh? Yang belakangnya ada Nyi Roro Kidul itu. Lihat nggak? Oh, nggak lihat berarti. Iya bang, itu bang. Kan kebijakan udah hancur gitu. Tapi ini aman kan saya cek bang. Aman. Iya bang. Serius. Bang saya ini pemakai bang. Pemakai Pemakai. dalam kutip. Oh iya, saya ngerti. Iya. Pemakai jadi sampai sekarang masih sedikit masih ada candu bang. Masih ada candu. Iya. Tambah lagi saya kuliah. Kadang pas lagi pegang itu. Iya. Kayak Kayak ngeplay gitu ya. Kerasa ya gitu. cuma materi nggak masuk. Oh. Ditambah lagi saya habis buat beli. Buat ituan. Kenapa Bang Iman kayak nggak bisa buat nyoba nahan dulu? Nggak bisa bang, ya udah candu bang. Jadi kan ibaratnya setiap saya punya duit mau ngasih pikirin cuma Buat itu aja. obat. Jadi sekarang saya hancur bang. Cerita awal Bang Iman bisa ke Candol itu gimana? Awalnya saya putus cinta bang. Cinta tinggal nikah sama Tinggal nikah? Iya bang, tinggal nikah. Dia bilang ada janji nggak bakal ninggalin kamu, aku sayang sama kamu, Iya. bla 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 bla. Iya. Terus tahu-tahu putus. Alasannya katanya Udah renggang nih hubungannya nih. Iya. nggak renggang. Oh, apa tiba-tiba langsung putus aja gitu? Iya langsung. Tiba-tiba kan lagi asal biasa. Besokannya itu tiba-tiba ngechat, ngomong mau apa? Punya mau pindah. Itu ketemu langsung apa lewat via? Oh, ketemu langsung. Langsung. Dia bilang akunya pengen pindah rumah, pengen ikut kerja sama bapak di Padang. Orang Padang juga bang. Iya. Bilang aja pengen ikut bapaknya. Mau tahu pas udah nyampe selang berapa hari kita putus. Berarti itu kata putusnya lewat chat ya? Gak aja kita putus Oh, itu. iya. Gak lama dari itu saya lihat di IG-nya. Udah wedding. Aduh. Sabar aja, kita nggak usah. Sedih bang. Nggak apa-apa, santai, semuanya keluarin aja, luapin aja apa yang Ini kita. aman kan bang? Aman. Nah semenjak dari situ bang, saya frustasi. Apa ada ajakan dari temen kayak gitu? Malah saya coba-coba bang. Coba-coba. Sejak kan sebenarnya masih dari dulu sejak teman-teman juga Cuman kayak belum mau lah gitu mau, ya. saya baru mau ngomong ini. Iya. Dari SMA saya ngeliat teman saya, para tawa-tawa kayak gitu Iya. bang. Asik Itu gitu. bawa aja asik kan bang, bang kopi bang. Iya. Asik deketin, mulutnya bau apa gitu. Nggak waras liatin, cuma kayak enjoy tawa-tawa gitu. Sekarang saya coba-coba, saya kontak teman saya dulu itu tuh. Siapa barangnya? Masih. Terus itu saya candu warna, iya, saya tawa-tawa, lupa masalah. Pas udah pertama kali itu kayak gimana tuh? Pertama kali make. Nih, saya ada bang barang apa? Coba. Apa? Parah banget. Oh ya udah, itu mah cukup ya udah. Jadi awal-awal saya pakai tuh masalah emang lupa, masalah hilang semua. Duit juga hilang bang. Ah, iya. Duit hilang, hidup hancur. Sekarang saya hidupnya begini. Orang tua tahu nggak? Orang tua saya jauh bang. Jauh, berarti Bang ini ngerantau dari. Rantau bang. Orang tua saya di Tangerang bang jauh. Oh, Tangerang. Iya. Seorang Cirebon. Iya. Udah kalau misalkan dihitung-hitung udah berapa lama Bang Iman membenci barang kayak gitu? Dari saya awal lulus SMA Awal-awal lulus SMA. Berarti sampai sekarang masih bang. sampai sekarang. Iya, gue Tapi sekarang lebih keaktif banget apa pengen nyoba buat Sebenarnya sih saya ada niatan pengen nyoba yang baru gitu bang, varian baru. Jangan. Teman saya nawarin bang, cuma saya kan berantem, udah gede pun. Udah deh, kalau lanjut aja. Jadi kan
Kan pengen berubah Bang. Gitu lah paling berubah Bang. Ya, Jadi baiknya gimana Bang ya untuk menghilangkan rasa candu saya ini Bang? kalau kayak gitu dari Bang Iman dulu, Bang Iman aja masih kayak tertarik buat nyoba yang baru. Coba Bang Iman buat ya barang-barang itu tuh coba buat ya sabar dulu aja. Bang Iman banyak, coba pikirin gitu sebelum Bang Iman mau beli ini, ada keperluan yang harus Bang Iman cukupi, nggak melulu harus tentang barang ini. Bang Iman harus mikirin Bang Iman ke depannya bakal gimana nih. Kalau misalkan Bang Iman gini-gini aja, Bang Iman bakalan bisa jadi orang ulas. Jadi kan ibaratnya Bang, saya pakai tuh bukan kemauan saya sendiri Bang, kepaksa oleh keadaan. Ya, Keadaan yang memaksa aku untuk memakai itu Bang. Mana, Bang? Pak, Bang Iman sekarang punya pacar apa enggak? kan saya cerita dia ditinggal nikah Bang. Nah, takutnya kayak itu kan udah lama, udah Nah, lama. aku sempet pengen cuman Apa mau nyari lagi gitu? pengen sebenarnya Bang. Cuman lagi cuma nggak dapet Bang. nggak Susah. dapet. Apalah Bang, saya emang nggak good looking. Iya. Susah. Good looking saya ada. Tak mau cucian Bang. Cuman nggak jadi ya. Saya pelan cuma sampai sekarang saya nggak jadi Bang. Jadi apa ini? Kayak mendung tapi nggak hujan. Mendung tanpa hujan. Bukan mendung tapi nggak hujan. Iya itu Mendekat doang tapi nggak jadian kayak gitu. Iya tuh Bang. Banyak yang kayak gitu. Ada, pemirsa juga ada Bang begitu. Minta abang bukan pemirsa. Bukan mirip lah. Beda Bang. Kayaknya gantangan saya. Jadi Kalau misalkan masalah Bang Iman, ini cewek yang ninggalin Bang Iman. itu masalah awal. Masalah awal. Si Bang Masalah Iman sekarang nih Bang. apa? Saya pengen menghilangkan candunya nih. Bang Iman yang tadi saya bilang, Bang Iman harus bisa. Bang Iman mau beli barang ini, mau beli barang ini, pakai uang lagi kan? Iya. Bang Iman uang ini harus coba gitu dipakai buat hal lain. Selain buat kesini, selain buat kesini, bisa buat beli rokok tak penggantinya, atau bisa buat Dugem. jangan lebih sama aja itu mah nggak ada baik-baiknya. Buat sedekah atau buat infak nanti gitu kan. Bang Iman pikirin buat jalan Bang Iman ke depannya. Jangan sampai Bang Iman terus di situ-situ aja. Allahumma. Jadi Bang, gimana nih Bang? Seandainya keadaan memaksa untuk memakainya, apa harus saya lakukan Bang? Kalau Bang Iman kayak gitu susah sih, harus ada kemauan dari diri sendiri. Kalau misalkan Bang Iman tetap mau kayak gitu, kayak ya udah susah. Caranya Bang? Ibda binafsi, mulai dari diri sendiri kayak gitu Bang. Ya. Penghulu di sini pada ganggu-ganggu aja. Ibda binafsi. Ibda Binafsi. Ibda binafsi. Binafsi. Coba Bang Iman bisa sahadu ya? Ashadu bukan ini tadi ibda binafsi. Udah, itu artinya mulailah dengan diri sendiri, mulai dari diri sendiri. Kalau misalkan Bang Iman mau berubah, ya mulai dari Bang Iman dulu. Jangan sampai Bang Iman cuma gara-gara cewek nih, Bang Iman kemana-mana. Sebenarnya emang dari awal saya udah begini, cuma ditambah masalah anak kayak gitu Bang. Kan hidup saya juga kan udah hancur Bang, awalnya Bang. Jadi tambah dia lagi ini makin hancur. Makanya saya make. Awalnya mau kalkulasi aja masalah inilah masalah itu. Semenjak ini tinggal nikah Bang. Tapi kayaknya Bang Iman harus ada teguran langsung sih dari yang Maha Kuasa biar Bang Iman ada. Sama kuasa saya presiden. Bisa jadi presiden, nggak tahu sih si Maha Kuasa itu siapa. Oh, dari presiden. Presiden mana mau banget menurut saya Bang. Bang Ai presiden. Iya. Siapa tuh Bang? Jadi harus gimana Bang? Gimana Bang? Yang tadi saya bilang Bang Iman harus bisa nih, Kayak gitu Bang, kayaknya itu susah Bang sama untuk ini. harus bisa, nggak boleh kayak gitu. Mindset Bang Iman harus dirubah. Yang tadinya uang Bang Iman, uang yang dicari Bang Iman itu harus buat yang lebih baik lagi. Jangan buat malah ke barang-barang yang tadi.
kalau Bang Iman emang mau berubah, Bang Iman harus gunain duit Bang Iman tuh buat yang lain-lain gitu. Jangan buat barang-barang gitu. Jangan. Ini Bang Muni pada kenapa kali ya? Udah juga nih. Apa gini aja bang ya? Kita kan di kuliah nih bang. Untuk mengurangi saya makai itu harus ikut organisasi aja bang. Boleh, itu boleh. Biar Bang Iman ada kesibukan tersendiri. Dari Bang Iman tuh nggak misalkan pulang kuliah udah selesai kelas nih, pulang ke temen ngambil barang, jangan kayak gitu. Jadi kalau misalkan Bang Iman udah bisa masuk organisasi nih, Bang Iman oh iya, gua ada perlu nih gini. Jadi Bang Iman ada kesibukan lagi gitu. Jangan pulang ngambil barang, make di rumah, jangan kayak gitu. Cuma malah di organisasi ya? nah ya kok malah lagi. Jadi kan saya bawa dari rumah ikut deh bang. Lingkungan tahu sendiri bang lah. Saya itu menempatkan keburukan. Lingkungan Bang Iman harus tahu, harus bisa. Aduh ke lampu lagi. Bi, nah, makasih Bi. Iya. Nah, tadi sampai mana kita? Sampai lingkungan. Nah iya kan saya kan masuk organisasi bang, bang gabung. Cuma saya juga bingung bang organisasi itu bang. Aku bingung. Saya juga di sana bukannya makin bener. Bentar. Oh iya bang. Bi, ini lampu. Aduh. Bentar tuan, mati listrik. Nah, makasih. Nah, Sama. astagfirullah. Maaf ya, Astagfirullah. gensetnya Ya, ayo coba dong. nggak kuat. Ya, makasih. Iya tuh bang. Jadi kan bukannya saya makin bener, malah saya makin gak bener. Cuma katanya enggak sih, organisasi semua tuh baik bang. Semua organisasi mau baik. Iya. Kalau misalkan emang Bang Iman udah ngerasa lingkungan itu nggak cocok buat Bang Iman, apalagi Bang Iman mau berubah, Bang Iman gak usah ke organisasi itu. Apalagi organisasi itu buat ngajak Bang Iman balik lagi kayak dulu, jangan. Mending Bang Iman cari lingkungan yang lain. Biar Bang Iman bisa udah lepas nih dari yang namanya gitu, jangan. Bang Iman mau jadi yang lebih baik lagi kan? Iya, Nggak mau kayak dulu lagi kan? mau. Mau dapet cewek yang lebih aduhai gitu kan? Nah, Bang Imannya juga harus berubah. Berarti saya kayaknya nanti kapan ya saya bakal berproses bang di organisasi? Kalau bisa secepatnya. Sekarang bulan Desember. Kayak nanti bulan Januari ini bakal ada oprek kayaknya. Kalau yang pengalaman saya. Oh. Saya ingat saya kayak gitu, cuman nggak tahu sistem sekarang. Iya bang, saya akan berusaha berproses bang di Nah, organisasi. Biar saya lebih baik lagi bang. Ingat kata saya bang, ibda binafsi, Ibda mulai dari binafsi. diri sendiri. Ya, hati bang. Oh jadi kadang bang, saya juga dengar dari cerita teman saya bang, teman saya juga bukan tambah baik, malah makin gak bener bang. Masih nggak benar. Sebenarnya takut bang juga bang, mau kemana-mana itu bang. Mau ke sini takut, mau ke sana takut, mau nambah hal baru juga takut. Ya terus? Jadi solusinya kayak gimana tuh bang? Apa nggak harus mencoba aja bang? Saya tetap kayak gini-gini aja. Jangan. Jadi merasa takut. Kalau misalkan Bang Iman mau kayak gitu-gitu aja, ngapain Bang Iman ke saya? Kan tujuan Bang Iman datang ke sini buat Bang Iman lepas dari lingkungan itu atau lepas dari kayak gini-gini ya kan. Nah, biar kalau misalkan itu teman Bang Iman ada yang kayak gitu, itu biarin. Kayak bukan dibiarin juga. Kayak bisa kalau bisa Bang Iman ajak diajak. Sebenarnya saya juga capek bang, jadi polisi bang. Capek kan? Iya, pengen Makanya, apalagi Bang Iman tuh kalau nggak salah waktu itu saya lihat di Polsek ada poster muka Bang. Apa saya ngumpet di organisasi aja bang yang ngumpet ya? Bisa jadi itu boleh tuh masukkan baru. Kan banyak bang yang ngumpet kayak gini bang. Banyak. Kalau bisa Bang Iman oplas kalau bisa. Mancungin hidup lagi gitu tuh. Body shaming. Kayak Parah. iya ya. Jadi, apa saya harus ke Ustadz bang? Saya salahin. Enggak. Kalau kayak gitu mah Iya, enggak. Bang, Ya, minum aja dulu sekarang. Sembari Bang Iman minum, di sini saya tegasin lagi. Tujuan Bang Iman datang ke sini buat Bang Iman ke depannya enggak kecanduan barang-barang haram tersebut. itu haram bang? Itu haram bagi agama saya. Bagi agama Iya. abang haram? Iya, bagi agama saya haram. Oh. Jadi Bang Iman
dari semua penghasilan Bang Iman punya, Bang Iman harus cari keperluan lain. Jangan mindset Bang Iman tuh harus berubah dulu. Biar Bang Iman tujuannya enggak ke barang ini lagi nih. Jangan kayak Bang Iman, mending Bang Iman cari pacar atau mending uangnya transfer ke orang tua. Kalau misalkan Bang Iman ada masalah sama orang tua, Bang Iman cari pendamping biar pacar Bang Iman nih bisa Bang Iman nafkahi atau beli skincare segala macam sebulan. Biar Bang Iman tujuannya nggak kesini-sini lagi nih, biar nggak balik lagi ke barang-barang itu. Berarti kalau masuk organisasi itu belum tentu ya? Belum tentu, tapi kalau misalnya emang Bang Iman bener-bener bisa mau merubah, Bang Iman bener-bener mau berubah, itu pasti Bang Iman bisa. Pasti nggak bisa kalau misalkan saya cuma ngomong ngasih arahan, Bang Iman nggak bisa langsung brok, kita nggak bisa. Bang Imannya harus dari Bang Imannya dulu, gitu. Sebenarnya mas saya kesepian bang. Iya bener sih. Makanya teman saya bang, teman curhat, teman apa bisa lagi datang ke sini nanti kalau misalnya ada waktu. Saya sebenarnya saya butuh teman yang benar-benar ini bang, benar-benar teman saya kebanyakan. Coba Bang Iman keluar dari zona itu, dari lingkungan itu Bang Iman keluar. Jadi saya pengen keluar juga, jadi gak enak bang. Gak sekali. Jangan gak enak. Kalau misalkan Bang Iman gak enak, tetap aja Bang Iman pasti di situ-situ aja, bakalan kayak gitu-gitu aja. Jadi enaknya tuh saya harus keluar dari pertama bang, biar jadi saya enak, teman saya juga enak gitu bang. Kalau misalkan kayak gitu, pasti teman-teman Bang Iman bakalan kayak anjrit Iman kayak gini. Itu biarin dia berpikir kayak gitu, biarin. Intinya Bang Iman mau keluar dari lingkungan itu. Emang kita tuh setiap manusia nggak bakal bisa lepas dari omongan orang, nggak bakal bisa lepas. Nggak apa Bang Iman diomongin, intinya Bang Iman bisa keluar dan Bang Iman bisa berubah. Dari yang tadi Bang Iman bilang di awal, Bang Iman mau berubah, Bang Iman nggak mau kayak dulu lagi. Kalau misalkan Bang Iman emang benar-benar mau mulai dari diri sendiri, Bang Iman mulai rubah kebiasaan Bang Iman yang tadinya tidur jam 12, tidur jam 1, jam 2 itu dirubah. Minimal tidur jam 10 udah tidur, bangun pagi, mulai kebiasaan baru, mulai lagi lingkungan yang baru, cari kesibukan yang baru lagi, biar Bang Iman nggak di situ-situ aja. Bang Iman udah keluar nih nanti udah nggak nongkrong lagi di tempat itu, Bang Iman udah nongkrong, Bang Iman cari tempat yang baru, Bang Iman pindah kota kalau misalnya biar keluar. Tapi kalau misalkan pindah kota agak mau lagi mana kayak itu jangan, sama aja bohong sih bilang itu. Bang Iman jauh-jauh datang ke saya, kasih nyempetin waktu. Kalau misalkan Bang Iman pulang dari sini nggak ada hasil ya sama aja. Oh, saya nangkep berarti nih bang. Kesimpulannya berarti dari abang itu saya harus keluar dari zona nyaman saya bang. Iya benar. Iya. Bang Iman pasti secara nggak langsung paham, cuman emang butuh waktu buat Bang Iman. Nggak bisa langsung berubah gitu, nggak bisa. Emang mulai dulu dari kebiasaan Bang Iman, keseharian Bang Iman itu harus bisa dirubah gitu. Jadi Bang Iman mulai lagi kebiasaan baru, nggak boleh kayak gitu-gitu lagi gitu. Apa ada lagi yang mau Bang Iman tanyain? Sudah sih kayaknya, cuma kayaknya ada yang sedikit nih ganjil. Apa itu? Saya jarang sholat bang. Kalau sholat ya, sholat itu kalau saya pribadi sholat itu wallahu alam. Bang Iman mau sholat ya nggak mau sholat ya toh kita juga nanti dihisab masing-masing. Nggak ada ini tadi sih bang, kata-kata yang bikin saya jadi pengen sholat lagi gitu bang. Bang Iman ingat lama nggak sholat bang. Kalau misalkan Bang Iman mau dia ingat sholat nih, Bang Iman ingat mati. Ingat aja, pasti Bang Iman udah sering lah dengar cerita-cerita siksa kubur atau apa gitu. Jadi Bang Iman misalkan itu banyak-banyak istighfar. Misalkan Bang Iman ngelakuin kesalahan atau dosa kecil, banyak-banyak istighfar. Selesai sholat jangan langsung diri pulang gitu, habis dari masjid selesai sholat assalamualaikum. Bang Iman langsung cabut, jangan. Zikir dulu, renungin dulu apa yang Bang Iman lakuin sehari ini. Bang Iman udah ngelakuin apa aja. Kalau misalkan banyak ngelakuin dosa masih kayak gini-gini, jangan.
bangga banget nih alumni Darah. Ya mudah-mudahan sih semua yang saya omongin Bang Iman ini udah dapat dipahami semuanya. Bang Iman juga besok-besokannya bisa berubah jadi lebih baik lagi. Kalau misalkan Bang Iman butuh teman cerita, saya ada. Siap. Belum teman. Kontak aja, jangan gitu. Jangan sampai Bang Iman ngajak saya kayak gitu. Jangan sampai, saya juga nggak mau kayak gitu. Berarti saya paham. Semua butuh waktu tadi Bang. Semua butuh waktu emang. Cuman saya pasti saya yakin Bang Iman pasti bisa keluar dari zona itu, mulai lagi kebiasaan yang baru, mulai lagi dengan lingkungan baru, keluar dari zona nyaman Bang Iman, biar Bang Iman bisa berubah jadi yang lebih baik lagi. Amin. Bang Iman bisa jadi orang yang sehat lagi, bisa membanggakan orang tua Bang Iman ke depannya gitu. Ya Bang Iman ya. Iya. Oke. Ya Bang, saya ngerti Bang. Kalau misalkan butuh teman cerita saya ada Pak. Siap Bang. Ya udah. Mungkin cukup sekian ya. Cukup Bang, saya juga mau main futsal Bang. Oh ya siap. Iya. Ya udah. Makasih Bang ya. Ini Iya Bang. sama-sama. Kalau masalah biaya gimana Bang? Gampang, udah nanti bisa ditransfer aja ke rekening saya. Nanti saya kasih lewat WA aja. Siap. Iya. Oke Bang, makasih Bang Ya, Oke. sama-sama. Makasih juga Bang Iman. Udah jemput waktunya. Ya. Nanti di jalan. Oh iya Bang. Ya, minum aja dulu. Sembari Bang Iman minum, di sini saya tegasin lagi. Tujuan Bang Iman datang ke sini buat Bang Iman ke depannya enggak kecanduan barang-barang haram tersebut. Oh, itu haram Bang. Itu haram Oh. bagi agama saya. Bagi agama Iya. Abang haram. Iya, bagi agama saya haram. Oh. Jadi Bang Iman dari semua penghasilan Bang Iman punya, Bang Iman harus cari keperluan lain. Jangan mindset Bang Iman tuh harus berubah dulu. Biar Bang Iman tujuannya enggak ke barang ini lagi nih. Jangan kayak Bang Iman, mending Bang Iman cari pacar atau mending uangnya transfer ke orang tua. Kalau misalkan Bang Iman ada masalah sama orang tua, Bang Iman cari pendamping biar pacar Bang Iman nih bisa Bang Iman nafkahi atau beli skincare segala macam sebulan. Biar Bang Iman tujuannya nggak kesini-sini lagi nih, biar nggak balik lagi ke barang-barang itu. Berarti kalau masuk organisasi itu belum tentu ya? Belum tentu, tapi kalau misalnya emang Bang Iman bener-bener bisa mau merubah, Bang Iman bener-bener mau berubah, itu pasti Bang Iman bisa. Pasti nggak bisa kalau misalkan saya cuma ngomong ngasih arahan, Bang Iman nggak bisa langsung brok gitu, kita nggak bisa. Makanya Bang Imannya harus dari Bang Imannya dulu gitu. sebenarnya sama saya kesepian Bang. Iya ini bener sih ini. Makanya Temen saya Bang, butuh temen. teman curhat teman apa bisa lagi datang ke sini nanti kalau misalnya ada waktu. Saya Sebenarnya saya butuh temen yang bener-bener ini Bang. benar-benar teman. Temen saya kebanyakan. Coba Bang Iman keluar dari zona itu, dari lingkungan itu Bang Iman keluar. Jadi saya pengen keluar juga, jadi gak enak Bang. Gak sekali. Jangan nggak enak. Kalau misalkan Bang Iman nggak enak, tetap aja Bang Iman pasti di situ-situ aja bakalan kayak gitu aja. Jadi enaknya tuh saya harus Keluar dari keluar pertama pertama Bang, biar jadi saya enak, temen saya juga enak gitu Bang. Kalau misalkan kayak gitu, pasti teman-teman Bang Iman bakalan kayak anjrit Iman kayak gini. Itu biarin. Biarin dia berpikir kayak gitu, biarin. Intinya Bang Iman mau keluar dari lingkungan itu. Emang kita tuh setiap manusia nggak bakal bisa lepas dari omongan orang, nggak bakal bisa lepas. Nggak apa Bang Iman diomongin, intinya Bang Iman bisa keluar dan Bang Iman bisa berubah. Dari yang tadi Bang Iman bilang di awal, Bang Iman mau berubah, Bang Iman nggak mau kayak dulu lagi. Kalau misalkan Bang Iman emang benar-benar mau mulai dari diri sendiri, Bang Iman mulai rubah kebiasaan Bang Iman yang tadinya tidur jam 12, tidur jam 1, jam 2 itu dirubah. Minimal tidur jam 10 udah tidur. Bangun pagi, mulai kebiasaan baru, mulai lagi lingkungan yang baru, cari kesibukan yang baru lagi. Biar Bang Iman nggak di situ-situ aja. Bang Iman udah keluar nih nanti udah nggak nongkrong lagi di tempat itu. Bang Iman udah nggak nongkrong. Bang Iman cari tempat yang baru. Bang Iman pindah kota kalau misalnya biar keluar. Tapi kalau misalkan pindah kota agak mau aja mana itu jangan, sama aja bohong sih bilang itu.
Bang Iman jauh-jauh datang ke saya kasih nyempetin waktu. Kalau misalkan Bang Iman pulang dari sini nggak ada hasil ya sama aja. Gitu. Oh, saya nangkap berarti nih bang. Kesimpulannya berarti dari abang itu saya harus keluar dari zona nyaman saya bang. Iya benar. Iya. Gitu. Bang Iman pasti secara langsung paham, cuman Iya. emang butuh waktu buat Bang Iya, Iman. benar. Nggak bisa langsung berubah gitu, nggak bisa. Emang mulai dulu dari kebiasaan Bang Iman, keseharian Bang Iman itu harus bisa dirubah. Gitu. Jadi Bang Iman mulai lagi kebiasaan baru, nggak boleh kayak gitu-gitu lagi gitu. Apa ada lagi yang mau Bang Iman tanyain? Sudah sih kayaknya, cuma kayaknya ada yang sedikit nih ganjil. Apa itu? Saya jarang sholat bang. Kalau sholat ya, sholat itu kalau saya pribadi sholat itu wallahu alam. Bang Iman mau sholat ya nggak mau sholat ya toh kita juga nanti dihisap masing-masing. Oh, gak ada ini tadi sih bang kata-kata yang bikin saya jadi pengen sholat lagi gitu bang. Bang Saya Iman sudah ingat, lama nggak sholat bang. kalau misalkan Bang Iman mau biar ingat sholat nih, Iya. Bang Iman ingat mati, ingat aja. Pasti Bang Iman udah sering lah dengar cerita-cerita siksa kubur atau apa gitu. Jadi Bang Iman misalkan itu banyak-banyak istighfar, misalkan Bang Iman ngelakuin kesalahan atau dosa kecil, banyak-banyak istighfar. Selesai sholat jangan langsung diri pulang gitu, habis dari masjid selesai sholat assalamualaikum Bang Iman langsung cabut, jangan. Zikir dulu, renungin dulu apa yang Bang Iman lakuin sehari ini. Bang Iman udah ngelakuin apa aja. Kalau misalkan banyak ngelakuin dosa masih kayak gini-gini, jangan. Bangga banget nih alumni Darut. Ya mudah-mudahan sih semua yang saya omongin Bang Iman ini udah dapat dipahami semuanya. Bang Iman juga ke besok-besokannya bisa berubah jadi lebih baik lagi. Kalau misalkan Bang Iman butuh teman cerita, saya ada. Siap. Dulu temen. Kontak aja, jangan kayak gitu. Jangan sampai Bang Iman ngajak saya kayak gitu. Jangan sampai, saya juga nggak mau kayak gitu. Berarti saya paham. Semua Ya, butuh waktu tadi bang. semua butuh waktu emang. Cuman saya pasti saya yakin Bang Iman pasti bisa keluar dari zona itu, mulai lagi kebiasaan yang baru, mulai lagi dengan lingkungan baru, keluar dari zona nyaman Bang Iman, biar Bang Iman bisa berubah jadi yang lebih baik lagi. Amin. Bang Iman bisa jadi orang yang sehat lagi, bisa membanggakan orang tua Bang Iman ke depannya gitu. Ya Bang Iman ya. Iya. Oke. Ya bang, saya ngerti bang. Kalau misalkan butuh teman cerita saya ada Pak. Siap bang. Ya udah. Mungkin cukup sekian ya. Cukup bang, saya juga mau main futsal bang. Oh ya, siap. Iya. Ya udah. Makasih bang ya. Ini Iya, bang. sama-sama. Kalau masalah biaya gimana bang? Gampang, udah nanti bisa ditransfer aja ke rekening saya. Nanti saya kasih lewat WA aja. Oke, siap. Iya. Oke bang, makasih bang Ya, Oke. sama-sama. Makasih juga Bang Iman. Udah jemput waktunya. Ya, Hati di jalan. Bang iya bang. Bang. ya, minum aja dulu. Sembari Bang Iman minum, di sini saya tegasin lagi. Tujuan Bang Iman datang ke sini buat Bang Iman ke depannya enggak kecanduan barang-barang haram tersebut. Oh, itu haram bang. Itu haram bagi agama saya. Bagi agama Iya. abang haram. Iya, bagi agama saya haram. Oh. Jadi Bang Iman dari semua penghasilan Bang Iman punya, Bang Iman harus cari keperluan lain. Jangan mindset Bang Iman tuh harus dirubah dulu. Biar Bang Iman tujuannya enggak ke barang ini lagi nih. Jangan kayak Bang Iman, mending Bang Iman cari pacar atau mending uangnya transfer ke orang tua. Kalau misalkan Bang Iman ada masalah sama orang tua, Bang Iman cari pendamping biar pacar Bang Iman nih bisa Bang Iman nafkahi atau beli skincare segala macam sebulan. Biar Bang Iman tujuannya nggak kesini-sini lagi nih, biar nggak balik lagi ke barang-barang itu. Berarti kalau masuk organisasi itu belum tentu ya? Belum tentu, tapi kalau misalnya emang Bang Iman bener-bener bisa mau merubah, Bang Iman bener-bener mau berubah, itu pasti Bang Iman bisa. Pasti nggak bisa kalau misalkan saya cuma ngomong ngasih arahan, Bang Iman nggak bisa langsung brok gitu, nggak bisa. Makanya Bang Imannya harus dari Bang Imannya dulu gitu.
Sebenarnya sama saya kesepian bang. Iya iya bener sih ini. Makanya Temen saya bang, butuh temen. teman curhat, teman apa bisa lagi datang ke sini nanti kalau misalnya ada waktu saya. Sebenarnya saya butuh temen yang bener-bener ini bang. Benar-benar teman. Temen saya kebanyakan. Coba Bang Iman keluar dari zona itu, dari lingkungan itu Bang Iman keluar. Jadi saya pengen keluar juga, jadi gak enak bang. Nggak sekali. Jangan nggak enak. Kalau misalkan Bang Iman nggak enak, tetap aja Bang Iman pasti di situ-situ aja bakalan kayak gitu-gitu aja. Jadi enaknya tuh saya harus Keluar dari keluar pertama pertama bang, biar jadi saya enak, temen saya juga enak gitu bang. Kalau misalkan kayak gitu pasti teman-teman Bang Iman bakalan kayak anjrit Iman kayak gini. Itu biarin. Biarin dia berpikir kayak gitu, biarin. Intinya Bang Iman mau keluar dari lingkungan itu. Emang kita tuh setiap manusia nggak bakal bisa lepas dari omongan orang, nggak bakal bisa lepas. Nggak apa Bang Iman diomongin, intinya Bang Iman bisa keluar dan Bang Iman bisa berubah. Dari yang tadi Bang Iman bilang di awal, Bang Iman mau berubah, Bang Iman nggak mau kayak gue lagi. Kalau misalkan Bang Iman emang benar-benar mau mulai dari diri sendiri, Bang Iman mulai rubah kebiasaan Bang Iman yang tadinya tidur jam 12, tidur jam 1, jam 2 itu dirubah. Minimal tidur jam 10 udah tidur, bangun pagi, mulai kebiasaan baru, mulai lagi lingkungan yang baru, cari kesibukan yang baru lagi, biar Bang Iman nggak di situ-situ aja. Bang Iman udah keluar nih nanti udah nggak nongkrong lagi di tempat itu, Bang Iman udah nggak nongkrong, Bang Iman cari tempat yang baru, Bang Iman pindah kota kalau misalnya biar keluar. Tapi kalau misalkan pindah kota agak mau lagi mana itu jangan, sama aja bohong sih bilang itu. Bang Iman jauh-jauh datang ke saya kasih nyempetin waktu. Kalau misalkan Bang Iman pulang dari sini nggak ada hasil ya sama aja. Gitu. Oh saya nangkep berarti nih bang. Kesimpulannya berarti dari abang itu saya harus keluar dari zona nyaman saya bang. Iya benar. Iya. Gitu. Bang Iman pasti secara nggak langsung paham. Cuman emang butuh waktu buat Bang Iman. Nggak bisa langsung berubah gitu, nggak bisa. Emang mulai dulu dari kebiasaan Bang Iman, keseharian Bang Iman terus bisa dirubah. Gitu. Jadi Bang Iman mulai lagi kebiasaan baru, nggak boleh kayak gitu-gitu lagi gitu. Apa ada lagi yang mau Bang Iman tanyain? Sudah sih kayaknya, cuma kayaknya ada yang sedikit nih ganjil. Apa itu? Saya jarang sholat bang. Kalau sholat ya, sholat itu kalau saya pribadi sholat itu wallahu alam. Bang Iman mau sholat ya nggak mau sholat ya toh kita juga nanti dihisab masing-masing. Oh nggak ada ini tadi sih bang, kata-kata yang bikin saya jadi pengen sholat lagi gitu bang. Bang Iman ingat lama nggak sholat bang. Kalau misalkan Bang Iman mau dia ingat sholat, Iya. Bang Iman ingat mati. Ingat aja, pasti Bang Iman udah sering lah dengar cerita-cerita siksa kubur atau apa gitu. Jadi Bang Iman misalkan itu banyak-banyak istighfar. Misalkan Bang Iman ngelakuin kesalahan atau dosa kecil, banyak-banyak istighfar. Selesai sholat jangan langsung diri pulang gitu, habis dari masjid selesai sholat assalamualaikum Bang Iman langsung cabut, jangan. Zikir dulu, renungin dulu apa yang Bang Iman lakuin sehari ini. Bang Iman udah ngelakuin apa aja. Kalau misalkan banyak ngelakuin dosa masih kayak gini-gini, jangan. Bangga banget ya alumni Darut. Ya mudah-mudahan sih semua yang saya omongin Bang Iman ini udah dapat dipahami semuanya. Bang Iman juga ke besok-besokannya bisa berubah jadi lebih baik lagi. Kalau misalkan Bang Iman butuh teman cerita, saya ada. Siap. Kalau temen Kontak aja, jangan kayak gitu. Jangan sampai Bang Iman ngajak sini. Jangan sampai, saya juga nggak mau kayak gitu. berarti saya paham. Semua butuh waktu tadi bang. Semua butuh waktu emang. Cuman saya pasti saya yakin Bang Iman pasti bisa keluar dari zona itu, mulai lagi kebiasaan yang baru, mulai lagi dengan lingkungan baru, keluar dari zona nyaman Bang Iman, biar Bang Iman bisa berubah jadi yang lebih baik lagi. Amin. Bang Iman bisa jadi orang yang sehat lagi, bisa membanggakan orang tua Bang Iman ke depannya gitu. Ya Bang Iman ya. Iya. Oke. Ya bang, saya ngerti bang. Kalau misalkan butuh teman cerita saya ada Pak. Siap bang. Ya udah. Mungkin cukup sekian ya. Cukup bang, saya juga mau main futsal bang. Oh ya siap. Iya. Ya udah.
Makasih bang ya, ini Iya, Bang. sama-sama. Kalau masalah biaya gimana bang? Gampang, udah nanti Telepon. bisa ditransfer aja ke rekening saya. Oh, Nanti siap, saya kasih lewat WA aja. Oke siap. Iya. Oke bang, makasih bang Ya, Oke. sama-sama. Makasih juga Bang. Iya, Bang. Udah nyempetin Wah. waktunya. Ya, Hati di jalan. Oh iya bang.